Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia yang hidup di muka bumi ini tentu menginginkan keberkahan dalam hidupnya, termasuk dalam hal rezeki. Rezeki bukan semata-mata berbentuk harta, melainkan bisa juga berupa kesehatan, ketenangan batin, keluarga yang harmonis, dan berbagai kebaikan hidup lainnya. Dalam Islam, rezeki sudah dijamin oleh Allah untuk setiap makhluknya. Namun, tidak semua orang mendapatkan limpahan rezeki yang sama. Ada golongan-golongan tertentu yang dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan rezeki yang berlimpah karena amalan dan keistiqamahannya dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan dan kebutuhan, manusia kerap kali dilanda kekhawatiran tentang masa depan rezekinya. Banyak yang mengira bahwa usaha lahiriah semata yang menentukan kelimpahan rezeki. Padahal, dalam Islam, terdapat dimensi ruhani dan amal yang justru menjadi kunci terbukanya pintu-pintu rezeki. Allah yang Maha Pemurah telah memberikan petunjuk melalui firman-Nya dan sabda Nabi-Nya tentang amalan-amalan yang mendatangkan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Rezeki yang berlimpah bukan hanya milik mereka yang bekerja keras semata, tetapi juga mereka yang menjaga hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia. Di video kali ini, kita akan membahas secara rinci 5 golongan yang dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan kelapangan rezeki berdasarkan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 5 amalan ini menjadi sebab turunnya keberkahan dan keluasan rezeki dari Allah. Harapannya, kita dapat memahami makna di balik amalan tersebut dan menjadikannya sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari demi meraih keberkahan dan kelapangan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Orang yang bersyukur. Syukur adalah bentuk kesadaran mendalam bahwa segala yang kita miliki berasal dari Allah. Ia bukan sekadar ucapan, Alhamdulillah, tetapi sebuah sikap hidup yang menuntut hati untuk menerima, lisan untuk memuji, dan anggota tubuh untuk memanfaatkannya dalam kebaikan. Orang yang bersyukur melihat setiap nikmat, sekecil apapun, sebagai sesuatu yang bernilai besar. Ketika mendapatkan nikmat, ia tidak sombong. Ketika diuji, ia tidak berkeluh kesah, karena ia tahu bahwa dalam ujian pun ada peluang untuk bersyukur. Sikap inilah yang mengundang pertambahan nikmat, sebagaimana Allah telah menjanjikannya. Lebih dari sekadar perasaan puas, syukur adalah alat untuk membangun hubungan spiritual yang kokoh dengan Sang Pemberi nikmat. Ketika seseorang bersyukur, hatinya terisi oleh ketenangan dan keikhlasan. Ia tidak merasa gelisah oleh kekurangan dan tidak terbuai oleh kelimpahan. Orang yang bersyukur tidak terjebak dalam perlombaan dunia yang melelahkan karena ia merasa cukup dan terus terhubung dengan Allah dalam setiap keadaan. Dalam hidup yang penuh perubahan, rasa cukup, qanaah, yang lahir dari syukur adalah pondasi yang membuat seseorang tetap tegar dan bahagia. Banyak orang berusaha keras mengejar rezeki, namun melupakan bahwa salah satu cara tercepat untuk melipat gandakannya adalah dengan bersyukur. Orang yang tidak bersyukur, sekalipun memiliki banyak harta, akan tetap merasa miskin dan kurang. Sebaliknya, orang yang bersyukur, meski hartanya sedikit, akan merasa cukup dan terus mendapatkan keberkahan. Rasa syukur mampu mengubah pandangan hidup seseorang secara total. Ia melihat hidup bukan dari kacamata kekurangan, tapi dari limpahan nikmat yang seringkali luput dari perhitungan manusia biasa.
Syukur juga menjadi penawar dari penyakit hati yang berbahaya seperti iri, dengki, dan sombong. Ketika seseorang mampu bersyukur, ia tidak akan sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia sadar bahwa setiap orang punya rezeki masing-masing dan Allah Maha Adil dalam membaginya. Dengan begitu, hati menjadi lebih tenang, pikiran jernih, dan langkah hidup lebih ringan. Orang seperti ini biasanya memiliki energi positif yang memengaruhi sekitarnya, dan ini menjadi magnet rezeki dari arah yang tidak terduga. Bersyukur adalah bentuk keimanan yang sangat tinggi. Orang yang imannya kuat akan selalu bersyukur dalam segala situasi. Ia menyadari bahwa segala nikmat adalah titipan dan semua cobaan adalah ujian untuk naik derajat. Allah menjanjikan bahwa jika seseorang bersyukur, nikmat akan terus ditambah, bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk ketenangan hati, kedekatan dengan Allah, dan keberhasilan dalam hidup. Oleh karena itu, syukur bukan hanya reaksi, tetapi strategi hidup seorang mukmin yang ingin meraih rezeki berlimpah. 2. Orang yang gemar bersedekah. Sedekah merupakan bentuk pengorbanan harta dalam rangka mencari ridho Allah yang tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga melipat gandakannya. Orang yang gemar bersedekah menunjukkan tingkat keimanan yang tinggi karena ia melepaskan sesuatu yang dicintainya harta demi orang lain. Dalam Islam, sedekah tidak hanya dinilai dari jumlah, tetapi dari keikhlasan dan kemanfaatannya. Bahkan senyum kepada sesama pun dinilai sebagai sedekah. Namun, dalam konteks rezeki, sedekah harta secara nyata memiliki pengaruh yang besar dalam memperluas rezeki seseorang. Ketika seseorang memberikan sebagian hartanya untuk membantu orang lain, ia sejatinya sedang menanam benih yang akan tumbuh menjadi keberkahan. Harta yang dikeluarkan di jalan Allah tidak akan berkurang, bahkan akan kembali dalam bentuk yang lebih besar. Keberkahan itu bisa datang melalui banyak cara: usaha yang lancar, utang yang lunas, keluarga yang sehat, atau peluang yang tak disangka. Ini adalah hukum sebab akibat yang ditetapkan Allah dan hanya bisa dipahami oleh mereka yang yakin dengan janjinya. Selain sebagai alat untuk memperbanyak rezeki, sedekah juga memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Ia menenangkan jiwa, membersihkan hati dari ketamakan, dan menguatkan empati sosial. Orang yang rajin bersedekah cenderung lebih bahagia karena ia merasa hidupnya berguna dan bermakna. Ia pun dicintai masyarakat karena kebaikannya, dan ini menjadi sebab terbukanya banyak pintu kebaikan. Orang-orang dermawan seringkali mendapatkan bantuan dari arah yang tak disangka karena mereka telah menanam kebaikan di hati banyak orang. Gemar bersedekah juga berarti mengakui bahwa semua harta berasal dari Allah dan kita hanyalah pengelola. Maka, dengan memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan, sejatinya kita sedang menunaikan amanah dari Allah. Sedekah yang rutin dan konsisten menunjukkan bahwa seseorang tidak menggantungkan harapannya pada harta, tapi pada Allah. Ini adalah bentuk tauhid yang tinggi, yang menyebabkan Allah mencurahkan rezeki secara luas kepada hambanya yang dermawan. Pada akhirnya, orang yang gemar bersedekah adalah orang yang membangun aset akhiratnya sembari memperkuat posisi duniawinya. Harta yang digunakan untuk sedekah tidak pernah sia-sia. Ia menjadi pelindung di dunia, penyelamat di akhirat, dan penyebab datangnya pertolongan Allah. Ketika orang lain sibuk menumpuk harta untuk diri sendiri, orang yang bersedekah justru menyalurkan harta itu untuk kepentingan umat. Maka, tidak heran jika Allah menjanjikan kepadanya rezeki yang tidak hanya cukup, tapi berlimpah dan terus mengalir seperti air dari sumber yang tak pernah kering. 3. Orang yang gemar bersholawat. Sholawat merupakan salah satu amalan yang sangat dicintai Allah karena ia adalah bentuk penghormatan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang gemar bersholawat adalah orang yang mengerti bahwa Rasulullah adalah perantara sampainya rahmat, hidayah, dan petunjuk kepada umat manusia. Dengan memperbanyak sholawat, seseorang tidak hanya menunjukkan kecintaan kepada Nabi, tetapi juga mengundang rahmat dari Allah ke dalam hidupnya. Sholawat merupakan ibadah yang tidak memerlukan biaya,
tetapi mendatangkan manfaat dunia dan akhirat. Ketika seseorang bersholawat, malaikat pun turut mendoakan kebaikan baginya. Allah dan para malaikat bersholawat kepada Nabi, maka orang beriman yang mengikuti perintah ini akan mendapatkan kedekatan dengan Allah dan Rasul-Nya. Salah satu keutamaan besar dari memperbanyak sholawat adalah dikabulkannya doa. Banyak ulama menyebutkan bahwa doa yang diawali dan diakhiri dengan sholawat tidak akan tertolak. Ini menunjukkan bahwa sholawat bukan sekadar pujian, tetapi pintu yang membuka keberkahan dan rezeki. Bersholawat juga menumbuhkan ketenangan dalam hati, terutama ketika dihadapkan pada kesulitan hidup. Dengan bersholawat, hati seseorang menjadi lembut dan penuh cinta. Ia merasa dekat dengan Nabi, dan dalam kedekatan itu terdapat kekuatan spiritual yang mampu mengubah kehidupannya. Orang yang gemar bersholawat seringkali merasakan kelancaran dalam urusan, terbukanya jalan-jalan rezeki, serta munculnya solusi dari masalah yang sebelumnya tampak buntu. Lebih dari itu, sholawat memiliki dampak sosial dan psikologis yang kuat. Orang yang banyak bersholawat akan terpancar aura kebaikan dalam wajah dan perilakunya. Ia lebih santun, sabar, dan penuh kasih sayang karena selalu mengingat akhlak Nabi. Ini menjadikan dirinya dicintai oleh banyak orang yang secara tidak langsung mempermudah urusannya dalam bisnis, pekerjaan, dan relasi. Orang seperti ini akan mendapati bahwa rezeki datang dari berbagai arah tanpa harus mencarinya dengan cara yang berat. Sholawat adalah amalan yang mudah namun penuh rahasia ilahiyah. Orang yang menjadikannya kebiasaan harian akan mengalami perubahan dalam hidupnya, baik secara lahir maupun batin. Rezeki yang semula seret bisa menjadi lancar, masalah yang berat bisa menjadi ringan, semua karena keberkahan sholawat. Maka tidak mengherankan jika banyak ulama dan orang soleh yang menjadikan sholawat sebagai wirid harian. Karena di dalamnya terdapat rahmat, pengampunan, dan rezeki yang melimpah dari Allah. 4. Orang yang gemar beristighfar. Istighfar merupakan permohonan ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Orang yang gemar beristighfar adalah orang yang menyadari kelemahan dan keterbatasan dirinya sebagai manusia. Ia tidak merasa suci, tidak merasa bebas dari kesalahan, dan senantiasa merasa membutuhkan ampunan dari Allah. Sifat inilah yang menjadi sebab turunnya rahmat dan rezeki. Allah menyukai hamba-hamba yang senantiasa bertaubat dan memohon ampun, karena mereka adalah orang-orang yang sadar akan posisi mereka di hadapan Rabb-Nya. Lebih dari sekadar penghapus dosa, istighfar juga merupakan pembuka pintu-pintu rezeki. Dalam banyak riwayat dan ayat disebutkan bahwa Allah menjanjikan keberlimpahan kepada orang yang senantiasa beristighfar, rezeki yang luas, anak-anak yang sehat dan soleh, kehidupan yang bahagia, serta hujan yang membawa berkah. Ini menunjukkan bahwa istighfar memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan dunia. Banyak orang mengira bahwa rezeki hanya datang dari kerja keras, padahal kebersihan jiwa dari dosa justru memperlancar datangnya pertolongan dan keberkahan dari langit. Orang yang membiasakan diri beristighfar juga akan memiliki hati yang tenang. Ia tidak dihantui rasa bersalah yang menumpuk, karena ia yakin Allah Maha Pengampun dan menerima taubat setiap hamba yang kembali kepadanya. Dengan hati yang bersih, seseorang akan lebih mudah berpikir jernih dan mengambil keputusan yang bijak dalam hidupnya. Ketenangan batin ini menjadi modal utama dalam meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Disinilah letak kaitan antara istighfar dan rezeki. Ketenangan yang dihasilkan istighfar menjadi jalan datangnya keberkahan dan kemudahan. Selain itu, istighfar juga merupakan bentuk komunikasi intens antara hamba dan Rabb-Nya. Dalam doa istighfar, seseorang mengakui dosa-dosanya dan berjanji untuk memperbaiki diri. Sikap seperti ini tidak hanya memperbaiki hubungannya dengan Allah, tetapi juga membuka pintu pertolongan darinya. Seringkali, jalan keluar dari masalah hidup datang setelah seseorang memperbanyak istighfar. Ini membuktikan bahwa dosa-dosa yang menumpuk bisa menjadi penghalang rezeki, dan istighfar adalah alat untuk membersihkan hambatan itu. Istighfar bukan hanya amalan lisan, tetapi sebuah jalan hidup.
Orang yang terbiasa memohon ampun adalah orang yang rendah hati, tidak sombong, dan tidak merasa cukup dengan amalannya. Ia senantiasa berharap kepada kasih sayang dan ampunan Allah. Dengan keikhlasan dan kesungguhan ini, Allah membuka pintu-pintu langit baginya, menurunkan hujan rahmat, dan melimpahkan rezeki dari arah yang tak terduga. Maka, membiasakan diri untuk beristighfar, baik di waktu pagi, siang, malam, atau kapanpun, adalah kunci utama untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah dan hidup yang diberkahi. 5. Orang yang menjaga sholat tahajud dan duha. Sholat tahajud dan duha merupakan dua sholat sunnah yang memiliki keutamaan luar biasa dalam kehidupan seorang muslim, khususnya dalam urusan rezeki. Sholat tahajud dilakukan di sepertiga malam terakhir, saat mayoritas manusia sedang tidur. Waktu ini adalah saat yang sangat istimewa, karena Allah turun ke langit dunia dan memperkenankan doa-doa hambanya. Orang yang bangun dari tidurnya untuk bermunajat kepada Allah menunjukkan kecintaan dan ketaatannya yang luar biasa. Sholat ini bukan hanya sarana mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga menjadi penyebab turunnya rezeki dan pertolongan. Sholat duha, di sisi lain, dikerjakan di waktu pagi setelah matahari terbit hingga menjelang waktu zuhur. Waktu ini adalah saat manusia biasanya mulai mencari rezeki dan melakukan aktivitas duniawi. Menunaikan sholat duha di waktu tersebut adalah bentuk pengakuan bahwa rezeki sejati hanya datang dari Allah. Orang yang menjaga sholat duha berarti menyerahkan seluruh ikhtiarnya kepada Allah sambil tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Sholat ini menjadi penguat spiritual di tengah rutinitas duniawi, serta pembuka jalan untuk kelapangan rezeki. Sholat tahajud dan duha memiliki efek mendalam pada jiwa seseorang. Orang yang konsisten mengerjakannya akan merasakan ketenangan luar biasa. Saat malam sunyi, ia bermunajat. Saat pagi, ia memulai hari dengan ibadah. Ini menciptakan ritme hidup yang seimbang antara ibadah dan usaha. Allah menjanjikan bahwa mereka yang menjaga dua sholat sunnah ini akan dicukupkan rezekinya, bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Banyak orang yang merasa hidupnya berubah menjadi lebih baik setelah istiqomah melaksanakan sholat tahajud dan duha. Selain manfaat spiritual, sholat tahajud dan duha juga memberikan pengaruh besar pada produktivitas dan ketajaman berpikir. Orang yang bangun malam dan menyucikan diri untuk beribadah biasanya memiliki jiwa yang bersih dan mental yang kuat. Ia lebih fokus, lebih tenang, dan lebih bijak dalam menghadapi tantangan hidup. Sholat duha yang dilakukan di pagi hari juga memberi semangat dan harapan baru. Dengan rutinitas ibadah ini, seseorang membangun koneksi spiritual yang terus-menerus, dan ini menjadi sumber datanya ide, peluang, dan rezeki yang tidak terduga. Pada akhirnya, orang yang menjaga tahajud dan duha adalah mereka yang menempatkan Allah di puncak agenda harian mereka. Mereka mengerti bahwa rezeki bukan hanya soal usaha duniawi, tetapi juga tentang keberkahan dari langit. Dengan menyisihkan waktu terbaiknya untuk Allah, Allah pun akan memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Mereka bukan hanya dicukupkan, tetapi dilimpahi rezeki yang halal, berkah, dan membawa manfaat besar. Sholat tahajud dan duha adalah bukti cinta seorang hamba kepada Robnya, dan balasan cinta dari Allah adalah kehidupan yang penuh kebaikan dan kelimpahan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini, manusia tidak bisa lepas dari kebutuhan akan rezeki. Namun, dalam Islam, rezeki bukan hanya diukur dari banyaknya harta, melainkan dari keberkahan dan manfaatnya. Allah telah memberikan jalan-jalan yang bisa ditempuh untuk mendapatkan rezeki yang halal dan berlimpah. 5 golongan yang telah dijelaskan di atas adalah orang-orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara yang diridhoinya. Orang yang bersyukur menunjukkan penerimaan dan kebahagiaan terhadap takdir Allah. Orang yang bersedekah menunjukkan kasih sayang terhadap sesama. Orang yang bersholawat menunjukkan kecintaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang beristighfar menunjukkan kerendahan hati di hadapan Allah. Dan orang yang menjaga sholat tahajud dan duha menunjukkan komitmennya untuk mendekat kepada Allah di waktu-waktu yang utama.
Mereka semua adalah golongan yang layak mendapatkan limpahan rezeki dari Tuhan semesta alam. Amalan-amalan tersebut seharusnya tidak hanya dijadikan sarana untuk mendapatkan harta dunia, tetapi sebagai jalan untuk membersihkan hati dan memperkuat hubungan dengan Allah. Ketika hati sudah bersih, maka segala urusan akan menjadi lebih mudah. Rezeki pun akan datang tidak hanya dalam bentuk materi, tapi juga dalam bentuk ketenangan, kesehatan, dan keberhasilan dalam hidup. Semoga kita termasuk dalam 5 golongan yang diridhoi dan dijanjikan rezekinya berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjaga dan mengistiqamahkan amalan-amalan ini, kita tidak hanya mengejar dunia, tetapi juga membangun bekal untuk akhirat. Rezeki yang diberkahi adalah rezeki yang membawa kebaikan, manfaat, dan mendekatkan diri kepada Sang Pemberi rezeki. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya.